Iya. Iya loh. Iya. Tukang nih. Harus begini. Pegang dulu. Dan terakhir aku juga. Akhirnya kami tiba di pos 5 Bulak Peperangan, disambut dengan puluhan tenda pendaki yang sudah berdiri dan sebuah warung makan minum. Di pos 5 ini, para pendaki akan dimanjakan dengan pemandangan padang savana yang membentang luas dan sangat cocok untuk jadi spot berfoto. Tempat ini pun digunakan juga sebagai area camp, karena bisa menampung banyak tenda. Namun di balik keindahannya, tempat ini tak lepas juga dari cerita-cerita yang penuh misteri. Salah satu cerita yang melekat dengan Bulak Peperangan adalah kisah pertempuran antara pasukan kerajaan Majapahit pimpinan Brawijaya V dengan pasukan kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah. Bahkan menurut masyarakat setempat, suara pertempuran tersebut masih sering terdengar sampai sekarang, walaupun hanya didengar oleh orang-orang tertentu. Entah benar atau tidak, tapi yang pasti tempat ini merupakan salah satu spot paling keren yang bakal dilalui ketika mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto dan Babar. Selepas istirahat lama di pos 5, kami melanjutkan pendakian ke pos Gupakan Menjangan. Di sini saya menemukan tempat penyimpanan sesajen yang di dalamnya terdapat dupa yang masih menyala. Cukup menarik memang, karena saya sendiri jarang sekali menemukan pemandangan seperti ini, khususnya di gunung-gunung Jawa Barat. Dari pos 5 hingga Gupak Menjangan merupakan favorit pendaki untuk mendirikan tenda, karena didominasi oleh lahan yang landai dan luas, dan memiliki pemandangan yang indah. Bagi saya, bisa menikmati keindahan alam yang ada di sepanjang jalur pendakian dan juga mengenal budaya unik masyarakat setempat menjadi hal-hal paling menarik dari pendakian Gunung Lawu via Babar ini. Meskipun banyak cerita mistis yang melekat dengan Gunung Lawu, saya lebih senang melihat gunung ini sebagai gunung yang punya catatan sejarah panjang. Sehingga di samping mendaki gunung, para pendaki pun bisa belajar mengenal sejarah lewat peninggalan-peninggalan yang ada. Dibanding membicarakan Gunung Lawu lewat cerita mistisnya, akan lebih bijak jika mengangkat Gunung Lawu dengan cerita sejarah dan keindahan yang luar biasa. Tiga 30 menit berjalan, kami pun tiba di area Gupakan Menjangan. Pos Gupak Menjangan juga menjadi tempat camp favorit para pendaki, karena di sekitaran area ini terdapat pohon-pohon pinus besar yang menjadikannya teduh dan sangat nyaman. Rasanya menyenangkan berlama-lama di tempat ini, apalagi jika cuaca cerah dengan angin yang berembus pelan. Saat musim hujan, pendaki bisa menemukan sumber air yang terbentuk dari genangan air hujan, dan menurut masyarakat setempat, genangan air tersebut biasanya jadi tempat minum menjangan atau rusa yang ada di Gunung Lawu. Nama Gupak Menjangan sendiri diambil dari kata menjangan atau rusa.
Selanjutnya, kami menuju Pasar Dieng atau Pasar Setan yang terkenal di Gunung Lawu. Kami melewati tanjakan tipis-tipis tapi sangat panjang dan melelahkan. Kami pun mulai banyak berpapasan dengan pendaki yang baru turun dari puncak. Mendekati Pasar Dieng, tanjakan mulai terjal dan berbatu. Jika sepanjang bulak peperangan hingga Gupak Menjangan, pohon yang mendominasi di antara sabana yang luas adalah pinus. Nah, menuju Pasar Dieng ini, pohon yang ada adalah pohon cantigi. Bahkan juga bisa menemukan pohon edelweiss. Pohon-pohon pendek ini tumbuh di antara bebatuan yang memang mendominasi medan ini. Di jalur ini kami pun terpisah menjadi 3 rombongan. Alni dan Aji sudah duluan menuju puncak. Saya dan beberapa teman masih berjuang menuju Pasar Dieng. Di belakang tertinggal Mas Nanang, Mas Sukro, dan Mas Rozak. Dan ini pertemuan saya terakhir dengan Mas Rozak, sebelum kemudian ketemu lagi di tanjakan menuju Puncak Lawu. Saya arah turun dan Mas Rozak arah naik. Kondisi Mas Rozak ketika itu agak pucat dan ada yang aneh dari logat bicaranya. Sekitar 1 jam mendaki, kami tiba di kawasan Pasar Dieng. Pasar Dieng ini jadi salah satu tempat yang paling sering dibahas orang-orang karena namanya yang sangat aneh. Kondisi Pasar Dieng sendiri cukup terbuka dengan jalur berbatu yang jika pendaki tidak fokus akan sedikit membingungkan ketika melewatinya. Bahkan saya sempat ketemu 2 pendaki yang salah arah ketika berada di Pasar Dieng ini. Dari pengalaman tersebut, saya bisa menduga-duga salah satu alasan yang membuat tempat ini ditakuti oleh banyak orang bukan hanya karena cerita mistisnya, tapi karena kondisi jalurnya sendiri yang memang membingungkan, apalagi jika sedang datang kabut tebal. Hal ini memungkinkan pendaki yang melintas hilang arah atau bahkan tersesat. Namun yang perlu diketahui, ada mitos angker tentang Pasar Dieng ini. Konon kabarnya, Pasar Dieng ini merupakan gerbang masuknya makhluk-makhluk gaib yang menghuni gunung ini. Pasar Dieng di Gunung Lawu ini mungkin bisa disamakan dengan Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Dari Pasar Dieng kami melanjutkan pendakian ke Hargo Dalem. Hargo Dalem ini adalah salah satu dari 3 buah puncak Gunung Lawu. Jalur pendakian dari Pasar Dieng ke Hargo Dalem agak sedikit menanjak dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Di Hargo Dalem ada warung boyem yang ikonik dan melegenda. Rencana setelah turun dari puncak, kami janjian ketemu di warung boyem. Oh ya, Hargo Dalem adalah wilayah yang diyakini sebagai tempat moksanya Raja Majapahit yang terakhir, Prabu Brawijaya V. Moksa adalah konsep dalam ajaran Hindu dan Buddha, yaitu lepas dari ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi. Dengan semangat tanjakan terakhir, kami pun melanjutkan pendakian ke puncak Hargo Dumila Gunung Lawu. Jalur yang kami hadapi cukup terjal namun masih aman untuk dilalui.
Gunung Lawu merupakan salah satu gunung berapi aktif yang masuk dalam jajaran 7 gunung tertinggi di Pulau Jawa atau Seven Summit of Java. Meskipun tercatat sebagai gunung berapi aktif, tidak ada aktivitas vulkanik yang mencolok, selain terlihatnya kepulan asap gas belerang yang keluar dari kawah Chandra di muka. Keberadaan kawah inilah yang menandakan bahwa gunung ini masih aktif. Untuk menuju kawah ini, para pendaki harus melalui jalur Cemoro Kandang. Jarak Hargodalem menuju Hargodumila sekitar 260 meter, namun rasanya nggak sampai-sampai. Jalur berupa tanah dan bebatuan serta pohon cantigi menemani langkah-langkah kami menuju puncak. Jalur menuju puncak sangat jelas dan kemungkinan untuk tersasar sampai ke puncak itu kecil sekali. Setelah 30 menit mendaki, akhirnya satu persatu kami tiba di puncak Lawu. Di puncak terdapat monumen dengan 4 sisi yang salah satunya bertuliskan Puncak Lawu Hargodumila 3265 mdpl yang menyambut kami. Di puncak kami menikmati momen-momen indah di mana awan putih dan langit yang biru berkolaborasi dengan hijaunya dedaunan dan monumen yang berdiri gagah ini. Coba Nana. Mana tuh? Dalam sebuah pendakian yang penuh tantangan fisik dan mental, setiap pendaki harus saling mendukung satu sama lain. Ketika tenaga mulai melemah, suhu menjadi lebih dingin, atau medan menjadi sulit, kebersamaan menjadi kunci untuk mengatasi rintangan. Sedikit cerita ketika perjalanan turun dari puncak dan bertemu dengan Mas Rozak yang berjuang naik ke puncak. Mas Rozak cerita ke saya kalau ada yang aneh di bicaranya. Dia nggak bisa bilang huruf R, padahal sebelumnya normal-normal saja. Katanya, setelah melalui Pasar Dieng, dia merasa lidahnya nggak bisa bilang R. Saya sarankan, nanti ketika masuk puncak Lawu, ucapkan salam. Setelah sampai puncak dan mengucapkan salam, saya pun ketemu kembali dengan Mas Rozak di warung Hargodalem. Dan percaya atau tidak, Mas Rozak sudah lancar mengucapkan huruf R. Demikian perjalanan pendakian Gunung Lawu sampai bertemu kembali di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya. Jadi sakmono. Mungkin Mas, kan mejaku tangan kok susah banget. Ternyata ada sesuatu yang mengganjal. Mbak coba buka bajunya, banyak banget tuh situ. Asalnya Aku napasnya kuat mungkin iki lho.
Kok iso kene to Mas? Ah, ini sing loro iki. Paham. Itu dia pakai yang wing. Kan kontratin dia. Harusnya yang all night. Jangan yang pakai wing, jangan repot jalannya. Pal Daplang. Saya masih muda, masih kecil. Bujangan tuh saya pernah naik. Pernah muda toh, Pak? Pernah muda, sekarang udah tua. Entah Tapi masih cakep, Pak. Masih cakep. Masih. ini gratis. Pop mie. Bu. 2, Bu. Udah Jawa Tengah, Jawa Timur. Masuk paling 20 meter. Itu kan Dupa itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh, berarti tadi saya pipis di Jawa Timur. Jawa Timur, Di situ Jawa Jawa Tengah. Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masuk Karanganyar, itu masuk Ngawi. Cakep nih. Aduh. Yuk, kamera roll action. Action. Aku salah nganggo pembalut. Bekang enggak? Kayak bar di sana karo gojek kok enggak kakak. Duh, ketuane malah belakang iki. Pelukan pelukan. Oh iya, pelukan gini semua dong. Jalannya malah gini. Mayu banget ini. Ke sisi. Itu pakai anu toh, pakai blitz toh. Iya, cakep. Ini keren banget ya. Konten kreator kabeh. Konten nomor ke atas ya. Ini apa? Mas Evan yang teriak. Lalu santuy. Lawu aja ya. TikTok santuy lawu. Selamat datang. Lawu santuy gitu. Oke. TikTok lawu. Oke. Oh iya, TikTok. Lawu santuy. Ke atas ke bawah. Ke atas. TikTok lawu gitu atau lawu aja? TikTok lawu ya. Oke. TikTok lawu santuy.